Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mantapsmi. Ketemu lagi dengan saya Dr. Idam di channel Mantapsmi. Nah, setelah pada dua video sebelumnya saya membahas tentang yang perlu Anda ketahui tentang vitamin D dan juga panduan untuk berjemur sehingga terhindar dari bahaya sinar matahari. Nah, pada video kali ini masih serangkaiannya saya akan sharing bagaimana sih tips-tips untuk kemudian memilih dan juga menggunakan sunscreen atau tabir surya dengan baik agar tubuh kita mendapatkan proteksi maksimal dari tabir surya tersebut. Nah sahabat, sebelumnya sunscreen ini atau tabir surya ini umumnya ada dua bentuknya ya. Ada chemical sunscreen dan juga physical sunscreen. Nah chemical sunscreen ini adalah jenis sunscreen atau tabir surya yang bekerja itu seperti spons. Artinya dia bisa menyerap sinar matahari karena ada kandungan-kandungan zat seperti oxybenzone, avobenzone, oktisalat dan lain-lain. Dan ini mudah digunakan tanpa menimbulkan bekas pada tubuh kita. Yang kedua adalah physical sunscreen. Nah, kerja sunscreen ini atau tabir surya ini mirip seperti tameng ya. Artinya dia akan membentuk lapisan pada kulit kita sehingga bisa memantulkan sinar ultraviolet yang menuju ke kulit kita. Umumnya karena menggunakan bahan-bahan seperti zinc oksida dan titanium dioksida. Nah, sunscreen ini lebih cocok bagi mereka yang punya kulit yang sensitif atau tidak cocok dengan sunscreen yang tipe chemical sunscreen. Karena memang beberapa melaporkan bahwa bahan-bahan dari chemical sunscreen ini bisa memprovokasi atau memicu timbulnya reaksi alergi pada kulit. Kemudian dalam memilih sunscreen itu yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah memilih yang punya efek broad spectrum ya. Artinya dia bisa menangkal ultraviolet A dan juga ultraviolet B. Ini pastikan Anda memperhatikan ini dalam kemasannya. Yang kedua adalah pilihlah sunscreen atau tabir surya yang mengandung SPF 15 atau lebih gitu. Nah, apa itu SPF? SPF ini merupakan singkatan dari Sun Protection Formula. Misalnya ya, tubuh Anda membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk terbakar ya apabila terkena sinar matahari, maka dengan bantuan SPF 15 itu bisa meningkatkan kemampuannya itu sampai 10 kali lipat. Artinya 15 menit kulit Anda baru mendapatkan efek terbakar dari sinar ultraviolet. Begitu pula seterusnya SPF 30 meningkatkan 30 kali lipat, SPF 50 kali lipat dan seterusnya. Itu maksudnya Sun Protection Formula gitu. Jadi makin tinggi SPF-nya memang mempunyai efek perlindungan yang lebih optimal bagi tubuh. Misalnya ya, SPF 15 itu mampu menangkal 93% dari ultraviolet B. Kemudian sunscreen atau dengan SPF 30 itu melindungi sekitar 97%, SPF 50 melindungi dari 98%, SPF 100 itu melindungi dari 99% ultraviolet B. Dan tidak ada memang SPF yang mampu melindungi 100% kulit kita. Kemudian yang ketiga adalah pilihlah tabir surya yang mengandung bahan-bahan yang membuatnya bersifat water resistant atau lebih tahan terhadap air. Ini terutama bagi Anda yang memang aktivitas hariannya itu menimbulkan banyak keringat pada tubuh Anda, atau misalnya Anda ingin menggunakan untuk berenang misalnya. Nah, kalau yang water resistant ini kalau dipakai berenang itu mampu bertahan 40 hingga 80 menit gitu. Tapi memang untuk hasil yang optimal sebaiknya Anda mengoleskan lagi atau memberikan perlindungan ke kulit Anda lagi sunscreen atau tabir surya ini setiap 2 jam untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian yang keempat adalah ceklah tanggal kadaluarsa pada kemasan tabir surya Anda. Kenapa? Bahwa memang ini bahan-bahannya itu bisa rusak ya apabila memang kadaluarsa atau memang disimpan di tempat yang terpapar langsung sinar matahari. Jadi perhatikan tempat penyimpanan dan juga tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin ada dalam pikiran Anda. Apakah penggunaan tabir surya ini aman untuk digunakan tiap hari? Nah, meskipun memang telah mendapatkan izin keamanan dari FDA, tapi tetap juga penggunaannya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Ya, mungkin digunakan pada saat Anda memang sehari-hari atau banyak melakukan aktivitas di luar yang memungkinkan Anda itu terpapar dengan sinar matahari. Karena kita ketahui memang menurut penelitian juga ini bahan-bahan seperti oxybenzone pada sunscreen itu biasanya
bisa menyebabkan timbulnya alergi, dan juga ada beberapa yang mengatakan bahwa bisa menghalangi kerja beberapa hormon gitu. Tapi umumnya ya adalah manfaatnya itu jauh lebih banyak. Adapun memang Anda bila mendapatkan efek yang merugikan dari penggunaan sunscreen ini, sebaiknya mengkonsultasikan diri Anda ke dokter gitu. Terus untuk penggunaannya sebaiknya Anda menggunakan itu 15 menit sebelum Anda beraktivitas atau sebelum Anda keluar untuk terpapar dengan sinar matahari, karena dengan begitu Anda bisa mendapatkan potensi optimal dari penggunaan tabir surya ini. Dan sekali lagi ya, bahwa penggunaan tabir surya untuk berjemur atau aktivitas Anda di luar rumah itu ternyata menurut penelitian itu tidak berpengaruh signifikan ya, artinya tidak ada pengaruhnya terhadap pembentukan vitamin D di kulit Anda. Oke, sekian dari saya tentang bagaimana Anda memilih sunscreen yang baik atau tabir surya yang baik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan sebarkan kepada teman-teman Anda. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.